agak sedikit gimana ya, mengguncang perasaan gua gitu. Mengguncang perasaan Jadi, Boma. Nomor Kenapa, Bang? 98 adalah Getter D2. 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 Kita lihat kemarin siapa yang sudah nonton Getter Art? Tangan. Gitu. Teman-teman gimana kok dengan animenya? Gitu. Karena ini sebenarnya kayak bukan surprise sih, karena ini kan komik dari tahun 2001 ini sih sebenarnya. Jadi ceritanya ya udah gak kaget lah gitu. Oke, balik ke Getter D2 yang di SOC ini. Jadi dia ini adalah limited. Oke. Limited. Dengan harga sebenarnya kalau dalam yen dia masih termasuk murah ya, 14.000 gitu. Tapi ya karena limited, coba Bet dijelaskan kenapa kita takut sekali dengan kata-kata limited ini, Bet. Oke. Kenapa, Bet? Jadi gini dulu. Pertama, kalau kita beli barang reguler ya, reguler itu biasanya ada harga reseller lah, atau maksudnya harga retail yang harga PO lah ya, harga PO yang harganya di bawah harga rilisnya ini. Nah, mungkin kalau tadi kita lihat yang dari si Getter Go itu teman-teman udah lihat tadi 23.000 ya, waktu harga PO-nya sebenarnya ya berapa persen di bawah itu gitu kan, ada beda harganya. Nah, dan biasanya kalau ya kita tahu lah kalau kita beli barang biasanya kalau beli banyak dapat diskon seperti itu kan. Nah, itu kan kalau reguler kan ya udah itu bisa terjadi. Nah, kalau limited web shot-nya ini sekarang, kalau kita lihat di beberapa web ya, web yang jelas itu tamasinya tuh jadi tamasi Jepang atau yang dekat tamasi Singapura lah gitu. Biasanya dibatasi untuk pembelian per account itu hanya boleh berapa unit. Dan harganya kalau lo misalkan beli maksimum pun lo nggak akan dapat diskon. Lo nggak dapat diskon. Misalkan karena lo beli maksimum misalkan boleh 5 aja gitu ya. Segitu aja. Itu nggak jadi bisa ditawar ya, nggak bisa harga reseller ya. Nggak ada tuh harga gitu, nggak ada. Jadi itu yang pertama dan yang limited tadi yaitu jadi per account tuh dibatasi juga untuk jumlah maksimum untuk order gitu kan. Oke. Nah, dan ini balik lagi tadi ya, kebetulan di Indo nggak ada gitu. Nggak ada perwakilan. Nggak ada, belum ada perwakilan Bandai Bandainya itu yang bisa langsung kita ngordernya baik website di Indo itu nggak ada. Even toko besar yang kita punya di sini pun nggak bisa ya, padahal dia partner bukan? Nggak, dia bisa. Maksud gue gini, kalau kita tanya Tamasi Singapura itu bener-bener si Tamasi itu belakangnya .sg. Jadi begitu masuk, lu harganya udah dikasih harganya langsung SGD. SGD harganya sekian dan langsung dikirim ke rumah lu gitu. Belum ada yang .co.id ya berarti ya. .id dong. .id. .id nggak ada, belum ada saat ini. Nah, jadi salah satunya kan itu. Nah, sekarang yang perlu kita pikirin juga, kalau kayak gitu kan berarti ada cost lagi ya. Costnya apa? Pertama kayak tadi, ini dikirimkannya hanya ke satu account tertentu. Ya mungkin teman-teman bisa mikir dulu, anggap nih sekarang ada satu tokonya ini ya anggap tadi punya satu account, berarti maksimum cuma 5 kan kayak gitu. Dia bisa banyak nih gitu kan. Kalau dia punya 2 account ya 10 kayak gitu. Nah, beda sama tadi kalau reguler kan mungkin dia bisa beli tiba dapat berapa 100 biji, 50 biji kita nggak tahu. Ini kan dibatasi dari jumlah akun dulu kan, plus nanti kapasitas per akunnya maksimum berapa. Nah, terus itu hanya bisa dikirimkan langsung ke ini kan ke ya lo pesan di Jepang ya lo dikirimnya di Jepangnya. Lo pesan di Singapura ya bisa overseas gitu. Nah, berarti kan udah itu yang pertama. Berarti lo butuh satu orang untuk full barang kan. Terus yang kedua nanti lo mesti kirim lagi ya nggak? Terus ini. Jadi banyak tangan soal ngirim. Ya, terus kalau soal ngirim ini sebenarnya sama dengan banyak biaya gitu. Iya, banyak fee-nya. Iya. Sebenarnya sih kalau masalah shipping gitu ya itu bisa macam-macam lah ya, entah dia tadi digabungkan dengan yang barang reguler dia, tapi kan juga susah ya. Mungkin kalau kita udah bicara orang-orang yang lain yang beli langsung ya itu beli langsung gitu. Tapi kan kalau ini ada banyak tangan, nanti dia minta fee segala macam kita nggak tahu. Itu urusannya udah beda lagi. Itu di luar tanggung jawab kita ya. Salah satunya bikin mahal hal itu sih ya, walaupun jadi, juga minimal itu 2 kali lipat lah ya harganya lah ya. Gara-gara VP tadi itu ya. Ya enggak sih, kalau mau gampang kita kali 2 kalau mau gampang, tapi itu enggak rumus resmi lah ya gitu ya enggak rumus resmi sih.
Kemarin kalau nggak salah di Indo tuh ada sekitar 22.000 ya kalau nggak salah ya harganya ya. Ada yang buka PO. Oh iya betul. Harga 22.000. Seller yang nongolin harga langsung tembak harga 22.000. 22.000. Oh, ya, jadi bisa dianggap untuk resminya 14.000 ya. Ya, jadi anggaplah tadi kelebihannya kan ada sekitar 8.000 kan ya. Udah 8.000 itu biaya lain-lain lah yang harus pelan. 8.000 sih. Karena banyak proses jadi, tadi yang Albert udah ngomong ya. Intinya sih sebenarnya ya udah limited sama dengan harganya agak sedikit lebih mahal lah gitu. Dan dapetnya juga nggak semudah itu ya, Bet. Iya. Nah, gitu. Oke, kita kembali lagi ke ini speknya lagi. Nah, dapat apa aja nih? Kemungkinan Desember dan tingginya 17 cm. Oh. Oke. Bahannya seperti yang bisa dibaca ABS, PVC, diecast. Dapatnya apa aja? Figurnya. Iya, jelas. Gator Tomahawk yang sudah kita lihat di animenya kemarin. Sayapnya. Wing deployment. Nah ini kenapa harus dibilang backpack lagi ya? Padahal backpacknya sama dengan yang putih. Enggak. Jadi dikasih dua. Oh? Backpack yang ada wingnya sama backpack polosan, Bom. Yang bener loh. Bener. Berarti yang gue kira itu kayak gini. Jadi si wing bisa dilepas jadi backpack sendiri. Agak. Terus backpack dilepas masukin wing jadi wing backpack. Gue kira begitu, Bro. Agak. Ini emang dua, terjemahannya emang dua. Jadi beneran dilepas otak. Katro kan? Oke. Ngakak. Oke. Lalu ada large grenade launcher seperti yang kalian gambar ini. Large grenade launcher. Tapi ada satu yang kurang sebenarnya di sini kalau untuk soal akuratnya dari manga, harusnya ini senjata ada selangnya di belakang sampai di belakang. Oh, ada buat supply ya? Kayak nyalurin energi gitu. Jadi sebenarnya ini nembak kayak tabim gitu dong. Kalau di komik nampaknya begitu. Jadi nembaknya kan kita nggak tahu nih efek tembakannya kayak apa, begitu di anime baru ketahuan kan. Iya. Gitu. Ada selangnya. Gitu. Nah terus kita dapat apa lagi? Tangan pengganti 3 tangan ya, kemungkinan tangan kepal, tangan buka, tangan megang senjata, paling begitu. Enggak, sama hand base. Kayaknya gini deh, kalau gue lihat ya, kalau 3 ya, berarti tangannya, tangan kepal, tangan kita tomahawk, sama tangan ini. Tangan pegang senjata, tangan megang kalau lo lihat tangan kiri, yang kirinya nggak buka. Kenapa? Ada tangan open hand. Tangan open hand pasti satu set. Itu udah kemakan satu ya. Terus ini tangan Gator Tomahawk kemungkinan bisa dipakai di kanan semua. Kemungkinan bisa dipakai di tangan senapan, kemungkinan. Kita nggak tahu. Tapi tangan kepal pasti ada lah, itu nggak mungkin nggak ada tangan kepal. Nah terus udah kita bahas speknya ini apa ya? Berkeluh kesah sih gimana ya? Sekarang gini, seperti yang kalian lihat, ini mungkin kalian tidak asing melihat desain Gator ini dan mold-nya. Karena apa? Kita ke slide berikutnya, Bud. Nah, ini dia. Ini menggunakan mold yang sama 12 tahun lalu, yaitu GX51 Gator Dragon. Moldingnya base-nya ya? Oke. Base-nya tuh sama persis. Ini kalau kalian lihat tampak belakangnya lagi, coba kalian lihat murnya 2 biji di pantat sama. Di paha 2 biji sama. Di kaki 1 ada juga. Gue bisa pastikan ini memang mold yang sama. Padahal maksudnya ini seperti yang kalian lihat sini, bisa baca sendiri, Gator Dragon waktu itu harganya masih 7.500, tapi memang 2009 karena inflasi ya pasti naik juga lah ya. Ini seperti yang kalian bisa baca sendiri, ini karena produk lama. Ya yang kalian dapat kurang lebih mirip sih sama yang kayak si Gator B2 tadi. Seperti ini kalian lihat di gambar hampir persis, cuman beda sayap, beda kepala, kaki, dada kayak gitu. Tapi base-nya itu yakin ini. Padahal coba kita ke slide berikutnya. Nah, ini kalian lihat, gue kasih gambar komparasi mainannya dengan animenya. Sebenarnya bisa dibilang ini kayak, kalau animenya tuh kayak badannya tuh nggak badan Gator Dragon banget menurut gue. Oh, lebih ke Shin ya? Iya. Enggak, maksud gue jadi gini, secara proporsi Ram, ini tuh kayak mold
kayak bentuk baru aja gitu. Oh, lebih gagah gitu. Iya, terutama kalau gue lihat sih kaki terutama sih. Gitu. Ini sih yang beda nih. Kaki. Tapi kaki kayak Getter Go nggak sih? Getter Go atau Neo Getter Go? Ini kayak Neo Getter sebenarnya. Tapi Neo Getter. Ada kayak piringan itu yang biru itunya tuh. Iya, memang ini kalau mau ngambil roughnya memang seperti kakinya Neo Getter gitu. Memang mirip gitu. Jadi kelihatannya agak gimana ya? Harusnya tuh gini sebenarnya kekecewaan gue adalah ini kan digembar-gemborkan Road to GX 100 gitu. Wah, ini event yang heboh gitu. Nongol, Getter D2 limited. Wih, oke, limited. Terus pas dilihat Molte 12 tahun lalu. Rasanya gimana gitu ya. Jadi mungkin mereka masih punya banyak sisaan bodinya gitu belum pakai. Refurbish. Hemat cost. Kenapa? Hemat cost. Molte sudah ada. Iya. Oke, ke slide berikutnya. Ini kenapa gue sebenarnya sempat bukan kecewa sih. Jadi gini, dalam event yang sama, waktu itu Taman Nation 2020 apa 2021 ya? 2020 itu jadi ada juga di situ Getter Noir 1 ini yang ada di keluar originalnya kalau nggak salah di SRWDD ya, SRWDD ya? DD kalau nggak salah. Nah, game udah nggak ada ya? Seperti yang kalian lihat aja, sebenarnya nih kalau Bandai mau bisa aja kan bikin moldnya sama dengan GX52 gitu loh. Tapi apa yang kalian lihat ini bisa kalian lihat beda gitu, moldnya udah kelihatan beda gitu. Ini dari pahanya lebih gendut, perutnya beda, lebih lengannya juga beda. Maksudnya gini, molding baru, bikin mold beda. Tapi ini sebenarnya masih belum tahu ya kita statusnya si Getter Noir ini apakah SOC atau bukan. Tapi dia dipajang bareng SOC memang. Gitu. Dia belum dapat nama gelar GX-nya memang. Nggak tahu juga, maksudnya kita juga nggak tahu bahwa apakah ini patung, nggak tahu gitu kan. Iya, tapi nggak tahu. Dia dipajang barengan SOC. Iya betul. Berarti udah prototipe untuk gitu ya berarti ya. Udah prototipe paling nggak lah gitu. Nah maksud gue gini, dalam event yang sama ada barang yang sama. Yang satu pakai mold baru, 12 tahun lalu, yang satu pakai mold 12 tahun lalu. Gitu sih maksud gue kenapa nggak sekalian baru gitu. Karena proporsi kalau kalian lihat di anime yang tadi kan itu kan maksudnya nggak beda gitu loh. Itu aja sih kayak unek gue di situ aja gitu. Mungkin udah saatnya lo ngelamar ke sana sih. Ini gue bikin mold baru gitu. Siapa tahu. Nggak, orang-orang deh. Cuman keluh kesah. Kenapa lu bikin event heboh GX Road to GX 100 yang heboh ini, tapi yang disodorkan adalah inilah teknologi 12 tahun lalu. Gimana ya? Iya, tapi waktu bikin proto, inilah teknologi baru gitu ya. Padahal barangnya belum keluar gitu kan. Gitu. Tapi waktu kemarin Road to GX dari gue coba. Waktu Road to GX gue agak ngarep ini. Kalau dari kalian gimana coba? Gimana? Oh ya teman-teman gimana coba? Kalau tapi jujur kalau tadi ngelihat urutan ininya ya, urutan GX-nya ya Road to 100. Gue kan waktu itu kan juga buta banget nih. Apa aja yang keluar sampai akhirnya nonton live waktu itu bareng-bareng kan. Gue agak berharap salah satu GX itu ya Getter Noir lah gitu. Gue jadi kan baru gitu loh, benar-benar baru. Ternyata pas D2. Oh ya udah. Gitu. Kalau dari gua sih, kalau gua sebenarnya kalau kita bahas yang GX100 itu ya udah jelas lah ya, ARC pasti keluar tuh udah jelas gitu. Jelas. ARC udah pasti. Cuman untuk nomor sebenarnya waktu itu gua berharap ARC itu 100, tapi setelah kita lihat lagi benar juga ya, 100 itu tuh harusnya legacy, jadi harus sesuatu yang legendaris gitu kan. Ya udahlah begitu gue tidak protes dengan Gaiking. Itu bagus. Begitu si Daiku Mario Gaiking keluar 100 sih gue pasti oke lah gitu. Iya. Nah, tapi waktu yang lihat yang kan udah digambar-gambarin kan ada 99 ya, kalau 99 lihat kita itu world baru. Nah, begitu D2 dan 8 gitu. Gue mikir lagi bentar.
bentar. Ini 51 gitu. Gue langsung mikir gitu kan. Tapi masih ada sedikit denial sih, Bang. Dari Thalasi Mesin aja pasti lihat fotonya. Ini gue berpikiran baik begini. Buru-buru kali ya bikin prototipe pakai yang ada dulu Iya. Sama persis. Gue tuh masih kayak gitu. Buru-buru masih nih, prototipe, gitu. masih prototipe. Begitu ngeliat Gator nomor 1, anjir beda nih Gator nomor 1 nih. Iya. Gue sama lo, jadi masih kayak masa sih dia pakai mod lama gitu kan gitu. Maksud gue kalau lo buru-buru pun Gator Noir tuh mau disamain sama GX52 juga bisa aja kan, tapi enggak ternyata gitu loh. Nah, mungkin ini kalau ya ini analisis gue ya. Mungkin juga karena dia itu pakai mod lama, makanya dia jadi limited. Iya. Makanya jadi ngabisin stok. Iya. Itu make sense sih memang. Habisin body. Sebenarnya karena maksudnya kemungkinan orang beli secara masif tuh dikit sih menurut gue. Iya. Gitu loh. Maksudnya iyalah kayak cuman buat kompletis banget gitu loh gitu. Atau ngabisin nomor lah ya biar ada aja. Nomor padahal ya. Nanti kita bahas ini. Kita bahas nanti karena sebenarnya di event yang sama itu juga keluar bentuk kedua Gator Arc gitu, Gator Kirik sama Gator Kan gitu. Gue tadinya berharapnya tuh seperti contoh Gator DC, Gator Dynamic yang mana Gator satunya itu keluar dengan pesawat 3 biji, lalu disusul dengan Gator 2 dan 3 sepaket. Nah, gue kira akan terjadi seperti itu, ternyata belum diwujudkan oleh Bandai. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Karena abis ini kita bahas adalah next slide. Gator Arc. Nah, ini yang GX99 Gator Arc ini formulanya sama dengan Gator DC. Dia satu robot dengan 3 pesawat. Gitu. Nah, makanya kenapa tidak dikeluarin yang bentuk 2 dan 3? Belum mungkin ya. Ya, oke lah. Kita bahas dulu. Dia keluar reguler dengan harga 17.000. Jadi lebih mahal 3.000. Lebih mahal 3.000 dari Gator DC karena gue bilang Gator D2. Ya, karena dapat pesawat pasti harganya naik. Ya, naik berapa? 3.000 sepesawat 1.000 ya oke lah ya. Anjir. Satu pesawat 1.000. Satu pesawat yen. Tapi tingginya lebih tinggi karena kuping kali ya. Kemungkinan. Ya, beda 1 senti lah, oke lah. Dapatnya main figure Gator Tomahawk. Ya, body. Lalu Get Tomahawk Connection Part gua rasa ini buat digabungin jadi dual Tomahawk. Itu cuma buat tambah dikit. Buat tambah dikit itu cuman ada di GX18, di Gator Dragon itu juga ada fitur buat gabungin Gator Tomahawk. Gitu. Ya. Cuma di situ aja. Ya. Lalu alternatif face part 3. Nah, yang gue tahu ini mulut kebuka sama mingkem. Satu lagi gue nggak tahu apa. Ya, makanya belum ada tuh. Nggak ada previewnya juga. Mungkin lagi kalau gigit lihat dari anime. Iya. Kemungkinan kalau dari anime, karena anime tuh nggak punya bola mata. Jadi kemungkinan mata polos. Kemungkinan ya. Gue masih nebak-nebak ini. Jadi karena di anime kalau lo lihat nggak ada bola matanya. Mungkin manga fair sama anime fair gitu ya. Bisa jadi karena 3 part nih ya. Ini gue nggak tahu apakah benar udah final nih ini list itunya aksesorisnya. Berikutnya ada alternatif ham 3 biji. Oke, ya paling genggam, ngepal, kepal, kebuka, cakar. Oke, gitu ya. Bukan. Genggamnya nggak. Biasanya gini, genggam gini, yang nutup nggak ada bolong. Nah, terus ini yang bolong begini, yang satu lagi buka-bukanya cakar, paling gitu. Jadi open hand-nya udah cakar ya? Iya, udah cakar, palingan gitu. Masuk akal, lebih masuk akal. Lalu dapat base, supporting pole seperti biasa. Ini yang paling penting nih, yang terakhir. Gator mesin 3 biji. Penting, sangat penting ini. Nah, gimana menurut teman-teman GX99 ini? Ya kalau gue ini no comment karena memang harusnya Gator nongol seperti ini dengan robot dan pesawat. Gue udah puas. Iya. Mungkin tambahan sedikit. Kalau dulu kita lihat yang Gator GX52 sama 51 kan robot saja tanpa pesawat. Ya tanpa pesawat. Iya.
aja tambahannya. Itu aja. Kalau ini oke, sesuai ekspektasi gue seperti Getter Go. Nggak ada komen apapun. Desainnya sama dengan anime. Oh, satu. Jadi gini, ya ternyata si Getter Arc ini juga keluar versi HG ya, model kit ya. Iya. Dan itu ada satu betul. Dan itu ada satu aksesoris yang lumayan ya penting-penting nggak sebenarnya. Jadi tangan ya. Sebenarnya si blade top cakar lagi. Battle Shot Cutter-nya itu versi cliplet. Kalau di anime. Nah, di SOT kayaknya nih sepertinya tidak dapat. Tapi ada di HG gitu. Oke. Menurut teman-teman gimana ya? Komen silakan di bawah. Silakan di komen di bawah. Jadi namanya? Bagaimana menurut kalian GX 99 ini? Rama komentar tentang Getter Arc gimana? Gue cukup menikmati saja karena saya juga tidak beli pada dasarnya. Gue udah cukup puas dengan Revoltech. Walaupun Revoltech ini Revoltech ini, walaupun Revoltech base-nya manga ya, manga bukan base-nya anime. Itu kayak versi Yamaguchi, tapi memang dia lebih mengarah ke manga sih. Manga. Karena kan kalau misalnya belum ada coy. Ya pada saat itu anime belum ada. Karena kan perbedaan yang paling jelas dari versi manga dengan anime adalah matanya, topengnya. Topengnya di sini kan merah kalau kita lihat, tapi kalau yang manga kan hitam tanduknya. Tanduknya kalau di Revoltech, sama yang lucu adalah di Revoltech dia nomor 99 dan di SLC nomor 99. Asik. Fun fact banget. Itu gue nggak tahu apakah mau disamakan cocok logi atau gimana. Apakah tos-tosan sama Kaido, gue nggak tahu. Nah, atau mungkin sebetulnya ada arti di balik 99 ini. Iya, mungkin juga.